Selamat pagi para mahasiswa teknik industri kelas LC41. Pagi. Hari ini kita masuk topik baru. Ini belum pernah dibahas ya, maksimum dan minimum. Belum ya? Baik. Nah, ini ada lokal maksimum dan lokal maksimum and minimum value. Ya. Eh, Sebetulnya kalau Anda belajar di kalkulus 1, mestinya enggak. Waktu belajar di kalkulus 1, saya tunjuk ya. Di kalkulus Di kalkulus 1, Anda belajar Y sama dengan fungsi satu variabel, ya enggak? Dari sini ada syarat ekstrim, ya? Syarat ekstrim itu maksimum atau minimum, ya enggak? Ini sama plan sama, stasioner, syarat stasioner sama. Syarat ekstrim maksimum minimum adalah turunan pertama atau boleh gak dy per dx itu sama dengan 0. Itu kan? Halo, turunan pertamanya sama dengan 0. Kemudian kalau turunan keduanya negatif, maka dia mencapai apa? Sehingga enggak? Kalau turunan keduanya menentukan jenisnya, apakah dia mencapai maksimum atau minimum. Kalau turunan keduanya negatif, dia mencapai maksimum, ya. Maksimum KS atau X, ya biasanya. Maksimum. Tapi kalau turunan keduanya positif, maka dia mencapai minimum. Jelas ini? Itu jenisnya, jenis ekstrimnya, ya. Nah, untuk mencari agak ekstrim itu kan turunan pertama kan sama dengan 0, ya. Nah, turunan pertama itu apa? D break. Ini yang satu variabel. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah oh ya, gambarnya. So, gambarnya seperti gambar gunung, lembah, ya kan? Gunung lagi, lembah lagi, gunung lagi, lembah lagi. Kan gitu ya. Maka yang ini dinamakan apa nih? Ini maksimum, betul enggak? Ini maksimum, ini maksimum, ini maksimum. Kemudian ada kalau maksimum itu kan puncak gunung. Kalau minimum itu apa? Lembah, ya. Lembah kan paling rendah, ya. Jadi ini eh, minimum, puncak minimumnya ada 3 juga sini. Nah, puncak yang puncak yang paling tinggi maksimumnya ada 3. Yang tertinggi itu disebut maksimum absolut atau mutlak, ya. Mutlak atau absolut. Absolut. Maksimum mutlak. Selebihnya yang lebih rendah dari dia disebut maksimum relatif, ya. Relatif. Ini maksimum relatif. Paham maksudnya? Nah, minimum yang paling rendah itu adalah minimum absolut atau mutlak, ya. Minimum mutlak atau absolut, ya, mutlak. Yang lainnya disebut minimum relatif atau lokal, jangan karena sebut lokal, ya. Relatif. Sudah jelas bedanya? Apa beda maksimum mutlak atau absolut itu dengan maksimum relatif? Jadi kalau banyak maksimumnya ada 3 umpamanya atau lebih, yang tertinggi, maksimum yang tertinggi disebut maksimum mutlak atau absolut. Minimum juga demikian kebalikannya. Minimum yang paling rendah disebut minimum mutlak atau minimum absolut, sedangkan yang lainnya disebut minimum relatif. Sudah paham?
Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Ya, ini yang satu variabel. Nah, sebetulnya mirip ya. Bagaimana kalau dua variabel atau lebih? Multivariabel, ya. Multivariabel. Kalau multivariabel, kita lihat yang berikutnya. Z, ya. Z adalah Z adalah fungsi dua variabel, ya. Z adalah fungsi dua variabel. Maka turunan Z tanda X apa? Bisa do Z per do X, ya, bisa do Z per do X, bisa do F per do X, betul nggak? Ya, ini bisa do Z per do X, bisa do F per do X, atau lambangnya FX, ya nggak? Halo? Sehingga sebelum-sebelumnya ya, sebelum UTS. Kemudian turunan parsial yang lain apa? Jadi pertama turunan Z tak ada X, berikutnya turunan Z tak ada Y. Do Z per do Y adalah sama juga do F per do Y atau F Y. Ingat? Halo, ya kan? Kemudian dia ya punya syarat dari STM itu apa? Sama juga ini. Di sini syarat titik kritis. Ya, titik kritis atau titik ekstrim sama ya. Adalah turunan pertamanya sama dengan nol. Paham? Turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi berarti do F per do X atau Fx itu sama dengan nol. Dan satu lagi apa? Do F per do Y atau Fy sama dengan nol. Karena dua variabel, ada dua turunan parsial. Ini kan do F per do X ini kan turunan parsial. Turunan parsialnya sama dengan nol. Jelas sampai sini? Ya. Turunan parsialnya sama dengan nol. Ini sama dengan nol, ini sama dengan nol. Kemudian turunan keduanya apa? Turunan keduanya, Anda tahu turunan kedua itu bisa apa? Do kuadrat Z per do X kuadrat, enak. Turunan kedua kan? Ini artinya apa? Do Z per do X diturunkan terhadap X lagi, ya. Terhadap X lagi, kan gitu. Itu turunan kedua. Atau ini lambangnya biasanya tulis F X X double X. F X X dua kali turunan X-nya. Kemudian turunan kedua Z terhadap Y adalah turunan pertamanya do Z per do Y diturunkan lagi terhadap yang sama terhadap Y lagi. Ini hasilnya sama dengan F Y Y. Enak. Paham? Kemudian do kuadrat Z per pertama do X, berikutnya do Y. Ya. Campuran. Ini artinya apa? Ini artinya bisa do Z per do X diturunkan terhadap campurannya, yaitu terhadap Y, campurannya terhadap Y. Sorry. Ya, diturunkan terhadap campurannya terhadap Y. Atau apa? Atau boleh gak ini do Z per do Y diturunkan terhadap apa? Terhadap campurannya X. Ya. Jadi ini yang pertama ini disebut F X dulu baru Y, yang kedua ini Y dulu baru X.
Paham? Artinya apa nih? Artinya fxy sama dengan fyx. Enak ya? Fxy sama fyx campuran. Kenapa kita cari ini? Ini gunanya untuk mencari diskriminan. Apakah dia mempunyai agak ekstrim atau tidak? Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Ada. Oh, nggak ada. Nanti mau ambil berkas ujiannya boleh, ya. Ingat nomor urut nih. Nanti di ujian tuliskan nomor urutnya di pojok kanan kiri, ya, di atas, ya. Silakan kalau mau ambil. Lihat kesalahan nanti ya, pelajari. Oke. Jangan diacak-acak ya, jangan diacak-acak. Oke. Jadi yang, oh ya, kalau Z adalah fungsi dua variabel, ya, kalau Z adalah fungsi dua variabel, maka tunang parsialnya Z terhadap X adalah do Z per do X. Ini tunang parsial ya. Turunan Z terhadap Y itu juga tunang parsial. Dia ada dua tunang parsial nih. Terhadap X disebut do Z per do X atau do F per do X atau Fx. Sedangkan turunan Z terhadap Y adalah do Z per do Y atau F do F per do Y atau Fy. Sehingga diskriminan, ya, diskriminan lambangnya ada yang menggunakan segitiga besar atau D besar, apa dia? Itu adalah apa? Fxx kali Fyy dikurang F campuran Xy. Ingat Fxy sama Fyx sama kan? Karena sama, Fxy kali Fyx karena sama jadi pangkat dua enggak? Fx Fxy Xy kali Fyx karena sama, kita anggap Fxy saja. Jadi Fxy kali Fy. Paham nggak maksudnya? Jadi pangkat dua. Dan ini syaratnya harus positif. Karena kalau dia positif, artinya ada nilai nilai atau harga ekstrim, ya. Ada nilai ekstrim. Ekstrimnya ada dua kemungkinan apa? Maksimum atau minimum. Ya. Nah, bagaimana saudari eh, tahu bahwa itu maksimum atau minimum? Nah, pertama diskriminannya positif, tandanya ada agak ekstrim. Kedua, turunan kedua dari X itu apabila dia negatif, maka dia mencapai apa? Maksimum, ya. Maksimum di titik kritis. Titik kritis itu titik ekstrim. X, Y. Ya, titik kritis. Ini mirip nggak dengan ini yang di atas tadi? Coba lihat. Halo. Kalau tunang keduanya kecil nol, bisa kan yang satu variabel yang belajar di K+1 ada kan? Jika tunang keduanya ya Y adalah fungsi X, tunang keduanya negatif kecil nol, dia mencapai maksimum. Kalau tunang keduanya positif, dia mencapai minimum. Ada kan? Nah, ini mirip dengan ini, tapi beda ya. Pertama ini diskriminan besar nol menandakan bahwa ada nilai atau harga ekstrim. Nah, turunan keduanya ini Fx atau do kuadrat Z per do X kuadrat enak. Negatif, maka dia mencapai maksimum di titik kritis. Demikian juga kebalikannya. Pertama harga ekstrimnya ada.
Kalau diskriminannya positif, turunan keduanya yang jadi masalah, turunan keduanya. Kalau turunan keduanya adalah positif, maka dia mencapai minimum di, ya, mencapai minimum di titik kritis. Titik kritis itu titik ekstrim, ya. X, Y. Jelas? Yang patokannya di sini kan, turunan kedua X-nya. Ada kemiripan enggak dengan yang fungsi satu variabel? Ya. Nanti kalau ada yang mau protes silakan aja ya, tapi ya ini belum masuk ya. Tapi kalau protes, kalau tidak ada perubahan, Anda tetap minus 20 itu yang bahayanya. Saya tidak mau Anda sampai minus 20 ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Ya, kalau agak ekstrimnya tinggal masukkan ke fungsi Z sama dengan fungsi Z sama dengan fungsi X, Y. Ya. Any question so far? Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan lihat kembali lagi tadi itu. Mana deh? Jadi ini yang seperti pelana model ya, pelana kudanya ya, modelnya. Ini secara teorinya gitu. Kecil sekali ya, tulisannya kecil jadi nggak kelihatan nih. Nah ini boleh contoh kita pakai ya. Boleh aja pakai contoh ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 6Y tambah 14 sama dengan 0. Ya. Tapi mungkin saya bisa contoh lain juga ya. Kita masuk contoh ya. Ya, contoh hitungannya kayak apa sih? Ya gitu. Oke. Contoh, bisa diketahui Z adalah fungsi dua variabel. Z itu adalah fungsi dua variabel di mana tuh X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y ya sama dengan sama dengan tambah 15 sudah jelas ya. Nah, kalau fungsi ini tahu, bagaimana Anda menentukan titik maksimum dan titik minimum ya? Ya, bagaimana Anda tahu titik maksimum atau minimum? Ambil berkas ujian itu. Oh ya, silakan. Oke, ya. Kita mau tahu jenis dan harga ekstrimnya berapa. Oke. Nah, di sini kita cari turunan parsialnya dulu. Gimana mencari turunan parsialnya? Kita salin ya. Eh, Z atau nggak pakai Z juga boleh ya. Misalnya Anda nggak mau pakai Z, Anda mau pakainya F saja boleh. Jadi F X, Y adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang 2X kurang 4Y tambah 15. Bagi dua nih ya. Ini sama juga fungsi X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2X kurang 4Y tambah 15. Di sini cari apa? Turunan pertamanya, turunan parsial, fx. Fx itu apa artinya? Do F per do X. Artinya apa tuh? Diturunkan terhadap X saja. Lingkari X-nya. Diturunkan terhadap X saja. Ya. Kalau mencari Fy atau do F per do Y apa? Lingkari Y saja. Y kuadrat dan min 4Y, Y-nya jadi lingkari. Ya. Nah, kita turunkan nih. Turunan parsialnya. X kuadrat turunannya berapa? Tak ada X. Halo?
2x. Y kuadrat konstan 0. Min 2x, min 2 konstanta pengali, x tunanya 1. 4y konstan 0. 15 konstan 0. Paham Mas ya? Selain dari x dianggap konstan. Paham sampai sana? Sehingga hasilnya ini adalah berapa fx-nya nih? Ya. Jadi fx-nya berapa? 2x kurang 2. Ya. Nah, di sini do turunan pertama f terhadap y yaitu fy atau do f per do y diturunkan terhadap y saja. X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan 2y. Min 2x konstan 0. Min 4 kali y turunannya 1. 15 konstan 0. Ya nak? Kalau konstan 0. Nah, berapa ini? Jadi fy berapa? 2y min 4. Nah, sekalian cari turunan keduanya. Fx, apa arti Fx? Diturunkan tak ada x lagi kan? Diturunkan tak ada x lagi, lingkari x-nya. Nah, berapa tuh? 2 kali x turunannya 1, min 2 konstan, 0. Jadi hasilnya 2. Enak? Oke, ini dapat 2. Ini FYY. Diturunkan tak ada y lagi. Ada y-nya. Turunkan lagi, lingkari y-nya. Jadi hasilnya 2 kali y turunan berapa? 1 min 4 konstan 0 hasilnya 2. Ya. Oke, sampai sini jelas enggak? Halo? Udah jelas? Sekarang kita salin yang fx-nya dulu. Fx-nya berapa? Fx-nya 2x min 2. Turunkan ini. Fx diturunkan terhadap y. Ada enggak y sini? Kalau tanya, ada enggak y sini? Enggak ada, berarti turunannya konstan 0. Nah, sini boleh gak kalau ambil FY-nya berapa? 2Y min 4. Berarti sini FY X. Ya nak? FY X atau XY. Ini berapa? Nggak ada X di sini. Berarti 0. Berarti FXY sama enggak FYX? Sama ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Kalau enggak ada, baru kita masuk dengan diskriminan. Ya. Diskriminan untuk melihat apakah dia ada nilai ekstrim atau tidak. Diskriminan adalah apa? Fxx kali Fyy dikurang campuran Fxy pangkat 2. Tentunya pangkat 2-nya datang dari Fxy kali Fyx. Ya. Sehingga diskriminannya ada pakai D, ada yang segitiga, macam-macam. Berapa dari Fxx-nya berapa? 2. Fyy-nya 2. Fxy-nya 0. Berarti sini 2 kali 2 dikurang 0 pangkat 2. Betul enggak? Hasilnya berapa nih? Halo? 2 kali 2? 4. 4 kurang 0? 4 kurang 0? 4. 4 itu positif. Ingat, kalau dia positif, tandanya ada nilai ekstrim. Ya, ada nilai ekstrim. Tapi kalau dia kecil dari 0, itu titik saddle. Jadi tidak ada ya. Dianggap titik saddle. Nah, setelah itu barulah kita nyatakan di sini diskriminannya sama dengan 4 positif, tandanya ada nilai ekstrim. Kemudian FEX-nya tidak perlu FYY ya. FEX-nya adalah 2 positif. Nah, ini ketentuan di sini. Kalau turunan keduanya ini adalah positif, dia mencapai apa? Minimum atau maksimum? Minimum ya. Kalau dia negatif, maksimum. Jadi ini minimum. Nah, ini masalah minimum di titik kritis. Tapi titik kritisnya belum tahu. Belum tahu kan? Nah, jadi ini tidak bisa. Sorry. Ini jangan kerjaan dulu. Ya nak? Kalau kita kerjaan ini dulu, ternyata ini belum bisa kita kerjakan. Ya. Jadi kita pakai apa? Syarat titik kritis.
Apa syaratnya? Ingat? Fx-nya sama dengan 0 dan Fy-nya sama dengan 0. Atau do F per do X, do F per do Y sama dengan 0. Ya, nah, Fx-nya tadi berapa tadi? Kalau kita lihat tadi, berapa Fx-nya? 2x min 2. Berapa Fy-nya? 2x min 4. Ya. Jadi ini S-nya 2x min 2 sama dengan 0. Di sini 2x min 4 sama dengan 0. Given ya, udah ada di atas tadi. Sehingga 2x sama dengan... Hah? Ini Y, sorry. Ya, Y. Terima kasih. 2x sama dengan 2, berarti x adalah 2. Terus ini 2y sama dengan 4, berarti y adalah 4 bagi ini 2 bagi 2 ya. 1. Ini 4 bagi 2, 2. Maka titik kritis ya, titik kritis adalah x, y 1,2. Jelas ya? Nah, baru saudara yang tadi itu. Diskriminannya sama dengan 4 positif, tandanya ada nilai ekstrim. Kemudian X-nya kita cari dapatnya 2 positif. Nah, ini yang menentukan maksimum atau minimum. Maka ini adalah karena positif, ini adalah minimum di titik kritisnya. Titik kritisnya berapa? 1,2. Ya, minimum di titik 1,2. Titik kritisnya ini atau titik minimumnya nih ya. Baru cari nilai, karena ini ketahui minimum, maka nih nilai minimum berapa? Halo? Nilai minimumnya berapa? Sama dengan soalnya. Ya enggak? Salinnya soalnya. Apa soalnya tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2X kurang 2Y tambah 15. Betul enggak? Coba lihat di atas tadi. Halo? Sama? X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 15. Nah, masukkanlah. Ini sama dengan X-nya 1, ini X-nya 1, Y-nya 2. Ganti substitusi. X-nya 1. 1 kuadrat ditambah Y-nya 2. 2 kuadrat, Y kuadrat dikurang 2 kali X-nya 1 kurang. Ini berapa? 4 tadi. Betul ya? 2 ya? 4 tadi juga. Salah salin tadi. 4. Itu ada salah salin ya. Ini adalah 4Y. 4Y ya. Jadi min 4Y, Y-nya 2 tambah 15. Kita hitung nih. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kali 1 min 2, min 4 kali 2 8, tambah 15. Nah, sekarang yang positif tambahkan berapa tuh? 1 tambah 4, 5, 5 tambah 15, 20. Min 2, min 8, min 10. Hasilnya 10. Ya, ini nilai minimumnya. Sudah jelas? Seperti itulah contohnya. Ini mungkin enggak mau, saya tidak tahu keluar tanda itu kan nanti yang menentukan. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Jelas? Kita sudah minggu ke-8 ya. Minggu depan B-Fest. Minggu depan B-Fest, Binus Festival ya. Tidak ada kuliah. Jadi atau saya sih cari gantinya hari apa ya? Anda hari kosongnya hari apa? Halo, hari tidak ada kuliahnya ya Pak? Kalau keluar sih saya libur. Minggu yang pilkada itu kuliahnya online ya, secara online. Salah Anda, ke libur ya, secara online. Oke, jadi yang tidak ada kuliah Anda yang rutinnya seperti ini hari apa? Jumat ya. Kosong dari pagi sampai sore. Ya malam nggak usah lah. Ya, ini terekam adanya.
Ya, ya nanti kita sepakat dulu ya. Baik. Yang online itu sudah formal itu ya, itu resmi ya. Karena masa pilkada itu kan Anda ada yang pulang kampung memilih di daerahnya. Jadi Anda kuliahnya secara online. Baik, kita teruskan. Halo. Nah, ini yang tadi. Ini minimum sama ya. Second derivative test sudah tadi turunan kedua ya. Nah, ini hampir sama juga ya. Hampir sama. Nah, ini aplikasi. Yang ini multiplier. Yang pertama adalah belum pernah ada. Ini masuk kelompok masuk itu untuk optimization, optimasi, optimization. Jadi ini masuk lakaran nanti. Nanti contohnya seperti ini juga, ya. Oke, kita lihat contohnya ini apa lagi nih? Absolut maksimum tadi udah dijelaskan ya. Ini banyak teori ini. Function itu sendiri. Nah, ini baru masuk yang tadi saya baru cerita tadi. The method of Lagrange multipliers. Sama Pak. Ya. Hmm. Jadi kita masuk sini ya. Eh, halo, Lagrange, Lagrange, salah. Lagrange multipliers. Multipliers, pliers, multi. Oke. Nah, ini terjadi bentuknya gini. Halo, segitiga terbalik itu bacanya apa? Ada yang tahu? Halo, segitiga terbalik itu bacanya, ini bacanya ya. Ada yang tahu enggak? Bacanya del atau nabla. Del atau nabla. Di mana del itu adalah berupa vektor. Berupa vektor tiga dimensi do per do x, do per do y, do per do z. Belum pernah dapat nih. Ya. Ini adalah vektor. Nabla ini atau del ini banyak dipakai di gelombang, ya, di gelombang. Karena dapat fisika juga, dapat ya. Ada dapat fisika yang agak tinggi biasanya, ya.
Nah, jadi Lagrange menggunakan del atau nabla dari f dari fungsi 3 variabel sama dengan lambda, lambda itu parameternya, dikali dengan del atau nabla dari G, dari fungsi 3 variabel. Jadi ini adalah Lagrange multipliers. Ini orang biasa juga sebut persamaan Lagrange. Ya, sebut persamaan Lagrange. Tapi biasanya orang lebih singkat lagi supaya tidak pusing ya. Dia menggunakan del F sama dengan lambda kali del G. Nah, lebih singkat lagi. X, Y, Z-nya hilangkan. Supaya kita terlalu banyak notasi itu bikin bingung ya. Jadi disingkat lagi, dihilangkanlah X, Y, Z-nya. Sehingga del F sama dengan lambda kali del G. Lambda kali del G. Ya. Apakah F? Nah, F itu function, G juga function. F itu adalah masalah yang ditanya. Misalnya saya punya satu box atau kotak. Saya nggak tahu ukuran alasnya itu apakah bujur sangkar atau tidak, nggak tahu. Kalau dulu Anda belajar kalkulus 1 ada kan? Saya punya sebuah kaleng yang alasnya berbentuk persegi atau bujur sangkar. Ada kan? Itu kan diketahui alasnya bentuk bujur sangkar atau persegi. Ini nggak diketahui. Dia bilang ini satu kotak, ya udah umum kan kotak. Kotak berarti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya enggak? Apakah itu nantinya kotak itu menjadi kubus? Bisa terjadi. Kalau dia jadi kubus, jadi apa tuh? Panjang sama dengan lebar sama dengan tinggi. Sama dengan rusuknya sama panjang. Itu enggak? Sama dengan X sebenarnya. Nah, ini paham maksudnya? Nah, itu F itu ceritanya ya, agar volumenya terbesar, maksimum. Agar volume terbesar dari suatu kotak itu, di mana diketahui luas permukaan kotaknya diketahui. Box itu kotak ya, box BOX. Ya. Nah, G itu apa? Nah, G itu yang diketahui itu, yang given itu nanti persamaannya jadikan sama dengan 0. Sama dengan 0, itu yang disebut G, X, Y, Z. Nah, paham nggak ceritanya itu? Halo? Do you understand or no? Nggak tahu ya. Oke. Jadi ini ceritanya contoh ya. Ini contoh. Jadi kita punya suatu kotak, box. Kotak atau box. Kita nggak tahu alasnya berbentuk apa, kita nggak tahu. Ya. Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Panjangnya kita misalkan X, lebarnya misalkan Y, tingginya adalah Z. Ya kan? Oke. Di mana luasnya ya? Luasnya sudah diketahui ya. Baik, 96 ya. Coba. Oh. Luas permukaan kota diketahui adalah berapa nih? Bukan salah saya. Ini kalau ini bujur sangkar 4 kali 4 16. 16 dia ada 6 sisi kan, 6 bidang kan? 6 kali 6 96 ya? Benar enggak? Sentimeter persegi. Jadi given diketahui ya, given. Jadi ketahui inilah nanti menjadi G, X, Y, Z. Tapi dalam rumus dalam X, Y, Z ya. Paham maksudnya? Belum ya? Belum paham, enggak apa-apa. Sekarang
Pertama kita misalkan dulu ya. Misal, oh ya, dia bilang di sini agar bah, eh, tentukan ukuran kotak agar volumenya, maksudnya volume kotak ya, agar volume kotak maksimum terbesar ya, agar volume kotak terbesar atau maksimum. Ceritanya tahu ya? Oke. Jadi tadi kita misalkan apa? Misalkan ukuran kotak apa? Yang seperti kita gambarkan, misalkan ukuran kotak panjang. Panjang kotak berapa? Sama dengan X. Lebar kotak Y. Tinggi kotak Z. Kalau pakai kalkulus satu nggak bisa. Mengapa nggak bisa? Kita nggak tahu alasnya. Yang pernah yang saudara-saudari pelajari di kalkulus satu diberitahu alasnya berbentuk persegi. Alasnya berbentuk bujur sangkar ya. Persegi itu bujur sangkar. Tingginya beda. Ya. Sampai sini jelas ceritanya jelas enggak dulu? Apa namanya? Masalahnya. Ini sebut problem solving, pemecahan masalah, ya. Oke. Dari sini apa yang saudara dapat? Halo, Anda bisa cari volume, ya. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti volumenya sama dengan X kali Y kali Z, itu enggak? Nah, fungsi volumenya inilah yang sebagai F tadi. Jadi F X, Y, Z itu sama dengan volume, ya, sama dengan volume X, Y, Z yang sama dengan X, Y, Z. Paham maksudnya? Halo, ceritanya dari yang ditanya itu, ya, yang ditanya itulah yang sebagai F-nya, ya. Halo. Bisa dipahami atau dimengerti, ya. Jadi problemnya kan tanya volume apa, tentukan ukuran kotak agar volumenya maksimum. Nah, volumenya yang kita cari inilah sebagai F-nya, ya, fungsi f x, y kan dari del F, nah, nabla F sama dengan lambda nabla atau del G, ya, nah. G itu apa? Nah, G itu yang diambil dari luas permukaan, ya, diketahui luas permukaan kotak 96 cm persegi. Oke ya. Oke, kita dari sini kita cari tunang parsial dulu. Halo. Kita cari tunang parsialnya. Tunang parsialnya jadi apa tadi? Fungsi X, Y, Z itu yang sama dengan volume apa tadi? X, Y, Z. Kan? Oke. Berarti ada 3 kali kita cari ya. Ini fungsi X, Y, Z sama dengan X, Y, Z. Nah, di sini Anda cari apa? Turunan F terhadap X apa? Do F per do X. Artinya lingkari X-nya. Berapa turunannya? Halo? Satu enggak? Turunan yang satu. YZ adalah konstanta pengali. Ikut sebagai pengali. Hasilnya apa? YZ. Paham? Kemudian do F per do Y. Apa? Do F per do Y adalah diturunkan terhadap Y saja. Ya enggak? Sorry. Oke, warna hijau. Diturunkan terhadap Y saja. Sehingga hasilnya
XZ. Eh, XZ adalah konstanta pengali, Y turunannya adalah 1. Hasilnya XZ. Nah, satu lagi, eh, fungsi X, Y, Z adalah X, Y, Z. Panjang kali lebar kali tinggi tadi ya, kolom. Maka turunan F terhadap Z, lingkarilah Z-nya. Jadi XY konstanta pengali ikut sebagai pengali, Z turunannya 1. Hasilnya apa? XY. Sampai sini jelas? Oke. Nah, kalau sudah saudara tahu, halo, saudara tahu bahwa tadi apa? Del itu adalah apa? Do per do X, do per do Y, do per do Z. Kalau del F itu artinya apa? Semua yang kosong di atasnya kasih F semua. Ya kan? Ini akan terjadi do F per do X, do F per do Y, do F per do Z. Kurung tutup. Jelas ya? Paham maksudnya? Kalau del nabla atau del G, sama kan? Do G per do X, do G per do Y, do G per do Z. Dalam tanda kurung. Ya. Oke ya. Nah, baru Anda ganti sini. Dengan demikian, berapa dol F-nya? Halo. Dol F-nya berapa? Diisi. Nah, do F per do X berapa? YZ, YZ, do F per do Y, XZ, do F per do Y, XY. Inilah, inilah del atau nabla F. Ya. Sekarang G. Nah, tadi kita tahu apa tadi? Luas permukaan, ya, luas permukaan kota diketahui adalah 96 cm persegi. Luas permukaan kota kalau dia adalah balok, rumusnya apa? Masih kan enggak? Halo. Apa rumusnya? P panjang kali lebar atas bawah kali 2. Ya enggak? Ditambah apa lagi? Panjang kali tinggi dikali 2 karena muka belakang. Tambah lagi kiri kanan. Lebar kali tinggi kali 2. Kiri kanan 96. Oke? Eh, kemudian kita ganti. Panjang itu apa? X. Lebar itu apa? Y. Ya enggak? Kita ganti ya. Panjang itu X. Tinggi itu Z. Lebar itu Y. Tinggi itu Z. Sama dengan 96. Atau ini dipindahkan kurang 96 sama dengan 0. Ya enggak? Halo? Nah, kesamaan yang sama dengan 0 inilah yang dianggap sebagai yang dari ketahui itu menjadi G, X, jadi ini adalah G, X, Y, Z. Ini sama dengan 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 96. Jangan lupa ya. Kurang 96. Ini sering lupa nih. Dari ujian itu banyak salahnya. Di sini jelas? Kurang 96. Oke. Nah, setelah dapat ini, kita cari lagi jadi turunan parsialnya. Do G per do X, do G per do Y, do G per do Z. Nah, dari sini. Do G per do X. Lingkari X-nya saja. Mana X-nya? Lingkari X-nya saja. Selebihnya konstan. Ini artinya apa? 2Y konstanta pengali, X turunannya 1. Ini 2Z konstanta pengali, ikut sebagai pengali, X turunannya 1. Ini konstan, 0. 96 konstan, 0. Berarti ini sama dengan apa? 2Y tambah 2Z. Tenang. Nah, salin lagi. Jadi, supaya kelihatan jalannya, nggak apa-apa, panjang sedikit ya. Kita salin lagi. G, apa tadi?
Gx, Y, Z sama dengan 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang 96. Ya. Yang sini kita cari do G per do Y. Berapa? Lingkari semua Y. Semua Y kita lingkari. Nah, turunkan. 2X konstanta pengali, Y turunannya 2X. 2X konstanta pengali, Y turunannya 1. Ini konstan. 0. 2Z konstanta pengali, Y turunannya 1. 96 konstan 0. Hasilnya apa? 2X ditambah 2Z. Jelas sampai sini? Nah, kita cari lagi G X, Y, Z. Apa tadi? 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ. Kurang 96. Betul nggak? Cari apa? Do G per do Z. Lingkari yang semuanya yang ada Z-nya mana? Z, Z. Lingkari ya. Sehingga 2XY ini konstan, turunannya apa? 0. 2X konstanta pengali, Z tunanya 1. 2Y konstanta pengali, Z tunanya 1. 96 konstan 0. Sehingga hasilnya apa nih? Do G per do Z adalah 2X tambah 2Y. Paham sampai sini? Halo? Ini sering diuji ya. Tapi sudah tahu nantinya. Ya. Nah, baru Anda tentukan del G. Del G apa? Kan tadi del itu do per do X, do per do Y, do per do Z. Kalau G, ya tambah G sini. G, G. Jelas ya? Kalau F, F semua. Nah isinya, Bapak del G-nya, del atau nabla G-nya adalah, ini hasilnya tadi Pak, do G per do X, apa tadi? 2Y tambah 2Z. Terus ini. 2Y tambah 2Z. Ini 2X ditambah 2Z. Ya enggak? Di sini 2X tambah 2Y. Yang terakhir ini. Jelas sampai sini? Harus jelas. Baru kita masuk dalam persamaan Lagrange ini. Persamaan Lagrange. Adalah del F sama dengan lambda kali del G. Gitu enggak? Singkatnya gitu ya. Nah, del F ini tadi apa? Berapa del F ini tadi? Mana del F-nya? Ini kan. Del F-nya apa nih? YZ, XZ, tambah XY. Enak? Halo? Jelas nggak nih? Del F-nya adalah YZ, YZ, XZ. Ya, ini X nggak ada. Di sini Y nggak ada. Di sini XY. Nah. YZ, XZ, XY. Betul. Yang terakhir, nah ini del G kan. Nabla G berapa? Sama dengan lambda kali 2 Y tambah 2Z, ini 2X tambah, ini tidak ada X-nya, di sini tidak ada Y-nya. Berarti 2X tambah 2Z. Di sini tidak ada Z-nya, berarti ini 2X tambah 2Y. Itu cara ingat. Gampang. Ya ini persamaannya, sehingga kita dapat YZ, XZ, XY sama dengan, ini sama nah, artinya masing-masing dikali lambda, betul nggak? 3 dimensi ya. Ke lambda di lambda kali 2Y tambah 2Z, lambda kali 2X tambah 2Z, lambda kali 2X tambah 2Y.
Terjadilah persamaan apa? Yang pertama sama dengan pertama. Nanti yang kedua sama, sorry. Yang kedua sama dengan kedua. Yang ketiga, sama ketiga. Gitu lah. Persamaan ya kan? Halo? Berarti sini Y, YZ sama dengan lambda kali 2Y tambah 2Z. Berapakah lambda? Ayo, berapa lambda? Lambda adalah YZ per 2Y tambah 2Z. Anda lihat sini YZ ini ada Y, ada Z, nah ada X ini. Betul enggak? Ini yang samaan apa? Namanya. Yang kedua XZ. Nah, XZ. Coba catat dulu. Sampai sini. Sudah catat belum? Selanjutnya yang kedua sama dengan kedua, ketiga sama dengan ketiga. Elemen yang seletak ya. Nah, ini menggunakan eh, persamaan Lagrange ya, atau Lagrange multipliers. Sudah selesai? Halo? Kalau sudah, yang kedua apa? XZ. Yang kedua XZ sama dengan lambda kali apa? 2X tambah 2Z. Itu enggak? Itu kita lihat. X sama dengan lambda kali 2X tambah 2Z. Betul ya? Berarti berapa lambda? Lambda sama dengan XZ per 2X tambah 2Z. Terakhir, XY. XY adalah lambda kali 2X tambah 2Y. Benar enggak? Yang terakhir, yang warna biru. XY sama dengan lambda dalam kurung 2X tambah 2Y. Maka berapa lambda? Lambda adalah, berapa lambda? XY per 2X tambah 2Y. 3. Lambda sama dengan lambda sama lambda enggak? Halo? Lambda pertama sama dengan lambda kedua sama dengan lambda ketiga. Lambda pertama apa tadi? Sorry. Lambda pertama, mana tadi? Lambda pertama ini. YZ ya, YZ. Lambda pertama YZ. YZ. Jadi gampang ya, YZ pasti ini 2Y tambah 2Z. Ya kan? Nah, berikutnya apa sini? XZ. Pasti ini apa? 2X ditambah 2Z. Terakhir XY. Berarti 2X tambah 2Y. Paham? Halo. Nah, sekarang kita ambil persamaan pertama dengan persamaan kedua. Bentar lagi. Apa yang saya dapat tarik kesimpulan dari kedua persamaan itu? Kita salin dulu ya. Ya. Persamaan pertama apa tadi? YZ 2Y tambah 2Z. Persamaan kedua XZ 2X tambah 2Z. Coba Anda lihat dari atas ya. YZ sama dengan XZ. Z ini hilangkan. Y berarti Y sama dengan X enggak? Halo? Berarti Y sama dengan X enggak? Anda lihat sini. 2Y menjadi 2X. Betul enggak? Halo? Berarti dapatlah hubungannya Y sama dengan X. Oke. Yang berikutnya adalah persamaan kedua sama dengan persamaan ketiga. XY per 2X ditambah 2Y. Anda lihat sini. XZ sama dengan XY. X-nya coret tinggal apa? Z sama dengan Y. Betul enggak? Z sama dengan Y. Apa yang saudara dapat tarik kesimpulan nih? Y sama dengan X, Z sama dengan Y. Coba balik. X sama dengan Y sama dengan Z. Berarti sini apa? X sama dengan Y sama dengan Z.
Benar nggak? X sama dengan Y sama dengan Z. Jelas nggak sampai sini? Nah, kemudian ada salin lagi yang tadi apa? Yang luas permukaannya itu mana tadi? Luas permukaannya luas permukaan mana? Ini ya. Luas permukaannya ini tadi. Ini 2XY tambah 2EZ, ya kan? Nah, ini kita kasih nama lah persamaan berapa nih? Persamaan satu saya. Persamaan satu. Nah, saya masukin sini. Jadi persamaan satu. Nah, persamaan satu itu adalah tadi apa? Luas permukaannya itu 2XY tambah 2XZ tambah 2YZ kurang sama dengan 96. Betul enggak? Atau kurang 96 sama dengan 0. Ya enggak? Halo? Ini given kan luas permukaannya dari kotak ya. Ini apa luas bidang atas tambah bawah. Ini luas bidang muka tambah depan tambah belakang. Yang ini kiri tambah kanan. Ya enggak? Sama dengan 96. Ini angka duanya ini boleh dikeluarkan? Dua, 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 keluarkan dua. Tinggal YZ ditambah XZ ditambah YZ sama dengan, ini pindahkan balik lagi 96 kan. Luas permukaan kan sama dengan 96. Sekarang ini dibagi dua. Kita bagi dua, apa terjadi? Kita bagi dua, tinggal XY tambah XZ tambah YZ sama dengan 9, bagi dua berapa? 48, betul nggak? 96 bagi 2, 48. Nah, karena X dengan Y sama Z, kalau kita mau dalam X semua, berarti boleh ganti nggak? Y sama Z-nya ganti sama X, boleh nggak? Berarti ini saya ganti ya. Ini X kali X ditambah X kali Z-nya juga X, Y-nya juga X, Z-nya juga X. Ya enggak? Apa yang terjadi? X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 48. X kuadrat tambah X kuadrat tambah X kuadrat, ada berapa X kuadratnya itu? 3X kuadrat adalah 48. Betul enggak? X kuadrat, 1 X kuadrat tambah 1 X kuadrat tambah 1 X kuadrat, 3 X kuadrat enggak? 48. Kita bagi 3 lagi. Dibagi 3 lagi, hasilnya X kuadrat adalah 48 bagi 3, 16. Berapa? X akar 16 adalah 4. Tidak boleh min. Ukuran panjang, tidak boleh negatif ya. Jadi kita ambil yang positif. Nah, baru jawab sini. Jadi ukuran kotak berapa? Ukuran kotak adalah panjang. Kotak adalah X. Sama dengan, oh ya ini akibatnya apa? X sama dengan Y, sama dengan Z, sama dengan 4. Betul enggak? Berarti bendanya apa? Kotak itu adalah kubus. Betul enggak? Panjang sama dengan lebar, sama dengan tinggi. Ini sama dengan 4 cm. Kemudian lebar kotak adalah Y juga 4 cm. Kemudian tinggi kotak adalah Z juga 4 cm. Jadi ternyata benda kotaknya itu adalah sebenarnya adalah kubus. Di mana rusuk-rusuknya sama panjang. Jelas ya? Nah, berapa volumenya? Kalau ditanya volume, tinggal panjang kali lebar kali tinggi. X kali Y kali Z. 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 3 berapa? 64 cm kubik. Kalian tanya. Jelas ke sini? Nah, seperti inilah ceritanya contoh Lagrange. Ya. Persamaan Lagrange atau Lagrange multipliers. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Hello? Any question so far? Ini saya save dulu ya. Ada pertanyaan? Saudara-saudari?
Dengan contohnya jelas ya. Mudah-mudahan ini bisa keluar. Tahu, ya kan? Yang buat soalnya nanti kan yang menentukan. Baik, kalau sudah, ada yang bertanya nggak? Pada diam jadi. Hah? Ada yang manggil ini. Itu ya, saya dua kali salah. Saya gunakan sama dua satu. Berarti untung, itu untung apa? Lima, terakhir bermain. Supaya kalau saya pikir pasti dengan kamu juga ya. Saya ulang lagi. Ya. Baik. Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, kita teruskan. Ya. Cuma intinya itu ya sebenarnya ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi cerita di sini Lagrange. Anda lihat yang bawah itu. Del F, F-nya X0, Y0, Z0. Itu X, Y, Z sama tuh ya. Ya, mau pakai itu juga boleh. Ya, kemudian yang G, X, Y, Z, G, X, Y, Z adalah K. K itu yang, ya maksudnya apa yang diketahui masuk di situ. Ya. Nah, ya ini sama juga. Tentang area. Ini rectangle area ini kalau kita lihat, karena jelas nggak tuh belakangnya? Usahanya jauh. Sebenarnya del nabla itu biasanya untuk tiga dimensi, tapi bisa dipakai dua dimensi bisa juga, ya bisa. Ya. Ini perubahan aja yang fx itu tadi apa? Do f per do x, fy adalah do f per do y. Ya, itu juga gx dan gy. Ya. Lagrange multipliers to constraint. Ini yang tadi ini. Ini sudah saya jelaskan. Anda tadi ya dengan contoh itu. Hmm, constraint. Habis. Oke. Baik, kita lihat ini sudah kembali ke ini. Yang terakhir tadi kita masuk yang berikutnya season 15-16. Kita ada ketinggalan sedikit ya karena eh, ada UTS kemarin. Jadi 13-14, sekarang 15-16. Double integral. Oh sorry, ini kita copy dulu. Ya, kita masuk yang season 15-16 ini sebenarnya eh,
8 ya. Double integral. Nah, mulai kita hitung ini belum mulai integral lipat 2 dan lipat 3 nih. Double integral 2 cacing, triple integral 3 cacing, tahu kan ya? Cacing. Baik. Double integral. Bahannya bisa sama ya. Saya ngajar di ASO ya, Product Design Engineering juga. Bahannya ini kemarin juga sama. Oke. Jadi saya langsung ke sini aja ya. Topik berikutnya adalah double integral. U double integral. Atau nama lainnya apa? Integral lipat 2 ya. Bahasa Indonesianya integral lipat ya 2. Jadi cacingnya ada 2 ya. Triple cacingnya ada 3 ya. Oke. Nah, di sini kita bicara tentang D DA besar ini artinya D area. Diferensial dari area. Area itu apa? Luas. Ya. D area. D area ini ada 2 macam. Ada yang disebut koordinat. D area sorry. D area dalam koordinat, saya singkat ya, koordinat kartesius. Yaitu D area adalah dx kali dy atau dy kali dx. Halo. Ya. Kalau kita gambarkan sketsanya miring. Ini X ya, mendata tuh X perpanjangnya ini kita namakan dx, sedang Y ini perpanjangannya atau perubahannya, perubahannya dy. Sehingga luas yang dibentuk di sini adalah luas 4, ya saya kasih kuning mana. Ini adalah luas 4 segi panjang. Yang disebut apa nih? D area adalah sama dengan dx, panjangnya dx, lebarnya dy, atau terbalik dy kali dx. Paham gitu misalnya? Halo, ngerti nggak nih? Kalau seperti Anda bakar batang besi, memuai kan sama panjang perubahan. Nah, di dalam diferensial itu perubahan itu disebut dx. Nah, kalau y-nya ini y, bertambah lagi namanya dy. Paham ya? Jadi ada dx, ada dy kan? Jadi seperti ini berbentuk 4 segi panjang. Kalau ini x ini sama ini dx, ini y, y. Jadi bentuk 4 segi panjang. Luas dari segi panjang adalah perubahan luas segi panjang adalah perubahan x-nya dx dikali perubahan y di kan? Oke. Nah, saya kasih tahu. Ini adalah x, ini adalah y, ini x juga, ini y juga. Ya, jelas sampai sini? Halo, perubahan, ya, perubahan. Nah, D area dalam koordinat tabung, kalau ada sampai SMA itu kenalnya kan ada koordinat kartesius x dan y, kan x, y ya, koordinat x, y, maka ada lagi nama koordinat polar, betul? Polar itu r, theta, r jari, modulus, disebut modulus,
Theta adalah argumen. Argumen apa? Sudut. Sudut. Jadi ini yang pertama adalah dari ini adalah yang pertama adalah DA dalam DA dalam D area dalam koordinat kartesius. Berikutnya adalah yang kedua. Ini sudah semua? Ya, oke. Yang kedua adalah D area dalam koordinat tabung. Ya, koordinat tabung. Dia tidak menyebutkan koordinat polar, enggak ya? Tabung, karena tiga dimensi. Sorry, bisa dua dimensi, bisa tiga dimensi. Nah, ini bentuknya adalah D area sama dengan R, DR, D, theta. Jadi bentuknya ini R kali DR kali D theta. Dari mana sih datangnya itu? Nah, itu kita buktikan ya. Data kita jelaskan dari mana datangnya. Oke. Ya, ini X, ini Y. Warna lain misalnya. Ya. Misalnya ini adalah theta. Ya, ini theta. Oke. Kemudian yang kecil ini adalah D theta. Ini titiknya kita namalah titik AB. Ini lengkung ya. Berapa nomor? Oke. Nah, bagaimana kita mencari panjang busur AB-nya? Halo. Karena gini. Oh ya, ini dia jari ya. Ini R, ini R. Maka ini pertambahan ini sini apa? DR. Ini juga DR. Ini lengkung nih ya. Ini lengkung. Nah, ingat enggak? Batu Anda belajar kakak 1 S panjang kurva busur atau panjang kurva garis lengkung. Kalau dia sangat kecil sekali, lengkung itu diambil kecil sekali, yang lengkung itu kelihatannya apa? Linier, garis lurus enggak? Mata kita lihat ya, itu enggak? Jauh sekali lengkung, kalau dekat, itu nampak lengkung. Tapi kalau kecil sekali, lengkung itu kelihatannya seperti lurus, itu enggak? Nah itu maksudnya. Nah sekarang kita cari bagaimana saudara mencari panjang garis AB, lengkung AB. Panjang garis AB ini berapa? Halo? Langkah pertama kita cari dulu keliling. Keliling lingkaran adalah 2 PR, betul enggak? Halo? Keliling lingkaran 2 PR kan? Mungkin di SD belajar apa? 27 kali garis tengah. 27 pi garis tengah 2R. Ya enggak? Garis tengah itu kan 2R. 2 kali jari. Kemudian berapa panjang busur AB yang ini nih? Berapa panjang busur AB yang hitam? Bukan yang merah ya. Apa? Ini seperti pelajaran SD. Yang ditanya dari sudut yang ditanya apa? D theta. Betul enggak? Sudut busur AB ini di hadapan sudut ini enggak apa? D theta yang ditanya per sudut lingkaran. Berapa sudut lingkaran? Tapi harus dalam radian. Iya, 360 derajat itu derajat. Radiannya apa? 2 pi radian per 2 pi. Yang ditanya per yang diketahui kali yang sama, yang keliling. Keliling garis lengkungnya kan keliling. Keliling lingkaran apa? Kali keliling lingkaran. Jadi ini adalah d theta per 2 pi. Keliling lingkaran berapa?
2 PR. Nah, di sini saudara 2 P-nya boleh coret enggak? Sorry. Sorry. 2 P-nya bisa coret kan? Tinggal apa? Tinggallah sama dengan apa? Apa? R kali D theta enggak? 2 P-nya udah coret, tinggal R kali D theta. Nah, karena ya saya kasih kuning ya. Yang kuning ini tadi bentuknya lengkung, tetapi kena tadi garis lengkung itu sangat kecil sekali, sehingga mata kita melihat kelihatannya seperti lurus, linear. Jadi bentuknya itu bukan lengkung lagi, menjadi 4 segi panjang. 4 segi panjang ini dalam dalam itu apa imajinasi kita. 4 segi panjang, rumusnya panjang lebar kan? Jadi ini yang disebut D area tuh, ya. Ini adalah D area. Berapa D areanya? Maka D area adalah apa? Panjang busur, ya. Panjang busur AB dikali DR, itu enggak? Kan 4 segi panjang kan? Panjang busur AB itu adalah lengkung jadi linier kelihatannya. Liniernya adalah tadi kita dapat hitung adalah R. R kali D theta, ini ya, R kali D theta kali DR. Hasilnya apa? R kali DR kali D theta enggak? Ini yang sama dengan D area. Inilah formula atau rumus dari D area dalam koordinat tabung, ya. Sudah jelas? Jadi D area dan tabung adalah R kali DR kali D theta. Di atas, Anda lihat nih. Yang saya tulis tadi itu kan yang ini kan. Halo? Ini yang kita mau buktikan. Itu enggak? Yang saya kasih kuning atas ini. Sama nama ini. Sorry. Sama nama ini. Itulah asal-usul rumusnya. Sekarang saya tanya Anda tahu nggak Anda belajar kalkulus itu apa? Halo. Tahu nggak saudara dari belajar kalkulus itu apa? Jadi ada sudah mendesain ya Anda desain satu barang, suatu benda, setelah Anda desain, tentu Anda ingin tahu formula matematiknya kayak apa sih? Itu yang disebut pemodelan matematik, mathematic modeling, betul nggak? Pemodelan matematiknya itulah yang disebut yang menggunakan kalkulus. Istilah itu yang dipakai engineering, teknik pemodelan. Ya, teknik pemodelannya itu disebut mathematic modeling, ya. Pemodelan matematika, ya. Jadi itu gunanya Anda belajar kalkulus. Jadi ini tadi, kalau saya kasih gini, R D area adalah R kali D kali D theta. Benar. Yang akan cuma kalau ya kan banyak yang gitu. Nah pernah dibuktikan, mungkin ada yang bukti dan tidak. Nah berarti ini Anda tanya, wah, apa mungkin dari mana asalnya yang moyang? Ya. Ya. Jadi kalau ada sudah desain suatu benda, Anda menghitung dari segi volumenya berapa, nah, terus hitung kecepatannya berapa. Nah ini sudah menggunakan itu pemodelan matematika. Ya. Jadi ingat belajar kalkulus itu membantu. Bukan kalkulus ya, mungkin kalkulus plus fisika. Bagian dari fisika itu mekanika. Maka sering disebut mekanika rekayasa. Sekarang dulu namanya mekanika teknik. Ya, mekanika teknik. MT. Di teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro banyak harus MT. Banyak elektro belajar sama kali. Saya
Saya namanya teknik sipil. Jadi belajar eh, banyak kita mata kuliah MT itu banyak bagus. Ya. Karena bertanya, mata kuliah apa yang paling sulit di teknik sipil? MT atau yang disebut mekanika rekayasa. Ya. Itu yang paling sulit karena apa ya? Itu loh banyak hitung-hitungan ya yang apa ya. Baik. Jadi pendukungnya dua itu tadi ya. Eh, kalkulus dan fisika ya. Dua itulah. Karena fisika itu pun menggunakan matematik juga dalamnya, ya kan? Jadi tidak bisa dihindari ya. Baik, setelah kita kenal ini, nah sekarang paling mudah. Coba Anda lihat. Waktu saudara pelajari kalkulus satu, paling membutuhkan dulu buat lingkaran. Mengapa harus adalah nilai orang? Panjang. Dengan menggunakan penjara dua, ya. Jadi kalau kita menggunakan itu kan menggunakan fisika enggak? Saya kasih tunjuk Anda ya. Halo. Ini kalau Anda buktikan ya ini. Saya buktikan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Oke. Dengan menggunakan integral lipat 2 atau double integral sangat singkat, tidak panjang. Tapi kalau Anda gunakan cara kalkulus satu sangat panjang. Karena dia terlibat dengan panjang apa, luas permukaan bola. Ini kan luas permukaan bola itu masih ingat kalau saya tunjuk aja ya supaya Anda tahu. Kalau di kalkulus 1 dia menggunakan luas permukaan bola ini LP ya. Luas permukaan bola adalah 2 pi. Nah, kalau kita ada semua 2 pi y integral batasnya berapa tuh misalnya? Ini batas y ya. Batas x, berarti x1 sampai x2 sini. Kemudian 2 pi y. Oh ya, y-nya masuk ke dalam. Ya, 2 pi y, y-nya masuk ke dalam. Akar dari 1 ditambah sini dy per dx pangkat 2 kali dx. Ini diputar terhadap sumber x. Sehingga enggak? Diputar terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Ya. Betapa pusingnya dan ada akar ya. Nah, kalau Anda lihat dengan ini ya. Benar. Kalau saya ajar saya buktikan. Saya nggak tahu Anda dulu kampus satunya. Pernah dibutin? Saya tanya Anda, pernah ya? Kalau pernah lebih tahu lagi. Kalau belum pernah ya. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ini ya. Kalau pakai ini, kita gambarkan ya. Sketsa saya dulu. Miring lagi. Saya agak susah gambar ini. Mesti cepat miring nih. Ini sebenarnya Wacom ini pakai untuk apa? Desain. Ya. Orang desain pakai Wacom. Di titiknya. Kemudian saya tidak bisa mendesain bagus ini. Jadi ini mungkin sorry kalau gambarnya jelek ya. Oke.
Ini batasnya saya ambil ini 0, ini adalah R, ini min R, ya enggak? Saya bisa menghitung luasnya seperempat ini dulu. Kalau luas seperempat tahu, maka nanti luasnya berapa kali 4 atau setengahnya. Batasnya dari min R sampai R boleh. Ya enggak? Terserah deh. Kalau ini eh, yang mendatarnya ini apa nih? X-nya. Berarti X-nya terletak antara apa? Halo. Dari 0 sampai bukan X, sorry. Maaf. Ini kan pakai apa namanya? Pakai koordinat tabung, theta. Tetanya melingkar dari 0 sampai sini nih. Ini sumbu Y-nya pi per 2 enggak? Halo, 90 derajat. Berputar 90 derajat enggak? Arah berlawanan arah jarum jam positif. Ini 0 di sini. Hingga ini sampai pi per 2. Ya. Kemudian eh, sudut. Jari-jari. R kecil. Ini R-nya. Ini R ya namanya. R-nya berapa? R-nya terletak antara ya R-nya dari 0 sampai R besar, betul enggak? Nah, berapa? Maka ini seperempat luas lingkaran adalah double integral D area. Double integral D area. Double integral D area. Ya. Oke. Jadi seperempat luas lingkaran. Nah, pertama theta. Tetanya bergerak dari 0 sampai 90 derajat pi per 2 radian. Kemudian jari-jarinya dari 0 sampai R besar. Betul enggak? Jari-jarinya kan R besar. Ya, pi R kuadrat. Nah, kemudian D area. Hati-hati nih. Karena ini adalah koordinat tabung, melingkar itu koordinat tabung. Kita pakai tadi, barusan kita bikin tadi apa? D area adalah R, DR, D theta. Betul enggak? Halo, R, DR, D theta. Jangan ingat, jangan salah. Ini kalau ini yang dalam R harus DR dulu. Halo. Kalau ini R, ini DR. Kalau ini theta, ini D theta. Nggak boleh bercross. Jadi dalam-dalam, keluar nih. Dalam dulu, makin keluar, makin keluar. Paham maksudnya? Triple juga gitu. Ini double. Nah, maka seperempat lingkaran berapa? Seperempat lingkaran sama dengan apa nih? Luas lingkaran. Sorry. Seperempat luas lingkaran adalah apa nih? Integral theta dari 0 sampai pi per 2. Nah, d theta-nya boleh karena ini punya dr ya, r batarnya. Ini boleh kita pindahkan ke depannya. Jadi d theta, terus ini r-nya dari 0 sampai r besar, r dr. Nah, halo, perhatikan. Ini harusnya kerjaan paling dalam. Karena agak batasnya tertentu dan ini juga tertentu dan antara theta dan dr, d theta dan dr-nya independen, tidak terikat, bebas, berarti ini bisa dikerjakan langsung. Masing-masing dikerjakan, dikalikan. Jadi hasilnya berapa? Coba kita kalikan. Jadi seperempat luas lingkaran sama dengan apa? Integral d theta apa? Theta agak batas 0 sampai pi per 2. Pi per 2. Integral R pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1, R pangkat 1 tambah 1. Enak, setengah R kuadrat agak batas 0 sampai R besar. Sehingga ini adalah theta batas atas pi per 2 dikurang theta batas bawah 0. Ya, ini pi per 2 dikali setengah kali R kuadrat batas atas R besar pangkat 2 dikurang 0 pangkat 2. Tenang. Halo? Berarti ini apa? Pi per 2 kali seperdua apa? Pi per 4 atau seperempat pi nak? Halo? R kuadrat. Ya nak? Ini kan kurang 0 hilang aja. Nah, ini seperempat. Nah,
Kemudian seperempat sama dengan seperempat enggak kiri kanan? Boleh tarik kan? Maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Terbuktilah pendek. Tidak ada singkat, tidak ada akar-akar sih. Benar nggak? Tidak ada satu pun akar tidak ada. Padahal rumus yang tadi kita lihat ada akarnya. Ya, baik kita sorry, ini mana tadi? Kegedean ya. Di sini. Anda mau catat ya? Sorry. Ada yang bisa enggak ini bantu saya? Jadi layarnya kegedean, jadi saya ada yang ngetik. Kalau di apa ini kan kayak di ciut kan ya, kebesaran ya. Halo, lo absen. Ya ini sementara. Jadi pemutihan pendek kan ternyata. Ya, ini jadi gede, tidak tahu. Caranya nggak benar. Ya apa nih? Oh, minus ya. Dibuka di sini. Oke, oke. Udah, thank you. Ya, ya. Baik, makasih. Ini salah. Bukan. L 15 ya. Ada yang online satu ya? Halo, Johan Martin online ya? Iya Pak, saya izin online Pak. Oke, oke, nggak apa-apa. Baik. Eh, Alicia, ngapa? Telat tadi ya? Masuk mana tuh? Dari ini. Baik. Cuma itu aja. Yang lain oke. Save. Listen log. Jadi kita belajar double integral lagi ya. Sebentar lagi masih masih double integral. Mungkin bisa sekalian oh ya masih belum triple mungkin minggu depan. Oke, silakan kalau istirahat dulu. Sebentar lagi kita lanjutkan berikutnya ya. Silakan Mas berkas ya. Hati-hati jangan urutannya jangan diacak nih. Oke.